Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, slide saya sudah terlihat. Oh, udah Bu. Sudah berdoa semuanya. Silahkan bisa berdoa di dalam hati sebelum dimulai pendalaman materi pada siang hari ini. Oke, silahkan bisa berdoa. Oke, berdoa selesai. Untuk pendalaman materi hari ini ya tentang proteksi radiasi, betul ya? Sudah join semua? Ini ada kelas B ya? Iya Bu. Mbak Wilaida kelas apa? Kelas A Bu. Oke, kelas B sudah diinfokan juga? Sudah Bu. Ya, oke. Em, Langsung kita mulai ya. Tidak usah nunggu teman-teman yang lain karena janjinya kan jam 1, jadi kita bisa mulai tepat waktu. Oke, sudah siap untuk belajar? Sudah. Oke, kalau sudah, silakan bisa fokus ya untuk sama-sama belajar materi hari ini tentang proteksi radiasi. Karena Komnas kalian tinggal 1 minggu ya. Saya harap waktu yang cukup singkat ini bisa dimanfaatkan lebih baik. Sedikit dan banyaknya bekal dari kami bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, mengenai proteksi radiasi, ini mengulang kembali ya. Kalian sudah mendapatkannya di semester awal-awal itu di modul kualitas citra dan proteksi radiasi ya. Oke, kita ulas dulu mengenai apa itu radiasi. Oke, ada yang tahu apa itu radiasi? Radiasi. Ya, radiasi itu akan berkaitan tentang energi ya, perambatan, pancaran itu. Nah, ini radiasi yang kita ambil adalah bagaimana suatu energi dari sumbernya akan berpindah ke tempat yang lain gitu. Dari suatu sumber ke lingkungan tetapi tidak membutuhkan suatu perantara. Nah, radiasi ini dibagi menjadi dua, yaitu radiasi yang secara eksternal dan radiasi yang letaknya di internal. Kalau eksternal itu sumbernya berasal dari luar tubuh manusia, sedangkan radiasi internal itu di dalam tubuh manusia. Suara saya masih terdengar jelas? Masih Bu. Jadi kalau misalkan ada suatu hal, suara saya tidak jelas atau terpotong, bisa langsung chat ya ke saya, Mbak Yulaida atau dari kelas B. Oke, berikutnya radiasi eksternal. Radiasi eksternal itu nanti juga akan dibagi menjadi dua berdasarkan sumbernya, yaitu dari radiasi alam dan radiasi buatan. Radiasi buatan itu ada sub lagi, yaitu radiasi yang bersumber dari ekstraterestrial dan sumber radiasi dari terestrial. Kita ulas lebih dalam bahwa sumber radiasi dari radiasi eksternal, yang pertama sumber radiasi alam, yaitu pancaran energi yang memang sumbernya dari alam gitu. Atau biasa kita sebut sebagai radiasi latar belakang. Kalian um, bertempat di tempat kalian, misalnya di Jogja, terus mungkin ada yang mengikuti pendalaman materi di kota sebelah, di Solo, atau
di tempat manapun, itu kalian sebetulnya dikelilingi oleh radiasi, ya. Dan itu sumbernya memang dari alam atau dari radiasi latar belakang. Itu dibagi menjadi dua subunitnya, yaitu sumber radiasi ekstraterestrial ini yang berasal dari partikel yang energinya itu cukup tinggi, yang akan bereaksi dengan atmosfer bumi dan akan menghasilkan beberapa radionuklida. Contohnya ada helium, ya, karbon, natrium, seperti itu. Berikutnya adalah sumber radiasi terestrial. Kalau ekstraterestrial ini tadi letaknya di lapisan luar, ya, di atmosfer, nanti akan bereaksi dengan atmosfer, akan menghasilkan gas karbon dan radionuklida. Sedangkan sumber yang kedua yaitu sumber radiasi terestrial atau primordial, yaitu sumber radiasi yang sudah ada di bumi, ya, sudah ada di kerak bumi sejak bumi itu terbentuk. Dan radiasi ini akan memancarkan, ya, dan contohnya adalah uranium, thorium, radium. Nah, ini sumber radiasi alam yang letaknya ada di bumi, di kerak bumi. Ya, makanya ketika kalian berada di tempat manapun, pasti akan dikelilingi oleh radiasi, karena ada radiasi alam yang letaknya di dalam kerak bumi. Ini radiasi kosmis ekstraterestrial, ini radiasi terestrial yang ada di kerak bumi. Seperti ini contoh ilustrasinya. Berikutnya adalah radiasi eksternal tetapi yang dibuat atau buatan. Ya, contohnya adalah yang dipakai di pemeriksaan radiologi, yaitu pesawat sinar X, karena itu kan dibuat, ya, buatan gitu, menggunakan sinar X. Berikutnya, radiasi itu pasti berbahaya, ya. Terkait radiasi dari secara umum yaitu energi. Tetapi energi tersebut ada tingkatannya, ya. Ada yang berbahaya, ada yang sangat berbahaya, tapi memang orang umum gitu, ya, orang awam akan menyampaikan bahwa radiasi itu berbahaya. Tetapi kita perlu telaah terlebih dahulu, itu apakah radiasi yang bisa sampai ke kulit, yang bisa menembus dalam kulit, atau radiasi tersebut hanya sampai di udara, seperti itu. Nah, kita kenal berbagai jenis radiasi, itu terdiri dari radiasi partikel alfa, beta, sinar X, dan sinar gamma. Tuh. Karena masing-masing partikel itu nanti mempunyai kekuatannya masing-masing. Daya ionisasi yang paling kuat itu partikel alfa. Terus daya tembus yang paling besar itu partikel apa, nanti kita pelajari, ya. Jenis radiasi itu ada partikel alfa, beta, sinar X, dan sinar gamma. Yang pertama, partikel alfa. Ini diilustrasikan, ya, ada satu objek. Nah, partikel alfa itu memiliki daya tembus yang paling kecil, ya. Jadi partikel alfa memang karena memiliki daya tembus yang paling kecil itu jarang atau tidak digunakan dalam suatu pemeriksaan radiologi. Berikutnya, jangkauan partikelnya itu hanya di udara, ya. Jadi dia tidak bisa menembus objek dan bisa dikatakan tidak bisa menembus lapisan kulit manusia. Berikutnya, setelah partikel alfa adalah partikel beta. Nah, untuk partikel beta, ini ada ilustrasinya, ada satu objek. Nah, partikel beta ini memiliki sifat daya tembus yang lebih besar dibandingkan dengan partikel alfa. Ada objek, nah partikel alfa itu tidak mampu menembus objek, sedangkan partikel beta bisa menembus lebih tinggi, ya, kemampuan daya tembusnya dibandingkan dengan partikel alfa. Mampu menjangkau beberapa meter partikelnya di udara dan juga bisa menembus kulit manusia hanya beberapa milimeter. Berikutnya yang terakhir adalah sinar X dan sinar gamma. Nah, untuk sinar X dan sinar gamma ini karena memiliki daya tembus yang paling besar, ya, ada ilustrasinya sinar X dan sinar gamma, ada objek di sini. Kalau alfa tidak bisa menembus, beta menembus, ya, tetapi tidak lebih
tinggi sifat daya tembusnya dibandingkan dengan sinar X dan sinar gamma. Nah, sifat daya tembusnya ini yang akan dimanfaatkan di radiologi ya, di kesehatan tuh. Sinar X digunakan di pemeriksaan sinar X, nanti untuk sinar gamma biasanya juga digunakan dalam pemeriksaan kedokteran nuklir. Mampu menembus tubuh manusia, ya, sinar X dan sinar gamma mempunyai bahaya radiasi yang cukup signifikan. Jadi yang paling utama yang mampu menjangkau puluhan meter di udara dan menembus kulit manusia beberapa sentimeter. Kalau partikel beta hanya beberapa milimeter, kalau sinar gamma dan sinar X mampu menembus beberapa sentimeter. Berikutnya adalah ini rangkuman ya, rangkuman bagaimana jenis radiasinya dari partikel alfa, beta, sinar X, sinar gamma, dan kemampuannya. Uh, Diilustrasikan ini dari sifat daya tembusnya yang sebelah kiri, yang sebelah kanan adalah sifat daya ionisasinya. Diurutkan dari partikel alfa, beta, sinar X, dan sinar gamma, makin ke bawah sifat daya tembusnya makin besar. Jadi partikel alfa ini memiliki daya tembus yang paling kecil, sedangkan sinar gamma itu memiliki sifat daya tembus yang paling besar. Berikutnya, untuk daya ionisasi, ya ionisasinya, partikel alfa memiliki daya ionisasi yang paling besar, sedangkan sinar gamma memiliki daya ionisasi yang paling kecil. Oke, silakan bisa dihafalkan salah satu ya, misalkan sinar gamma dan sinar X itu memiliki daya tembus yang paling besar. Artinya sinar X dan sinar gamma memiliki daya ionisasi yang paling kecil. Berikutnya, dalam mengendalikan radiasi, khususnya adalah radiasi eksternal, itu kita perlu memperhatikan 3 faktor. Pertama, yaitu memperhatikan faktor jarak, distance, waktu, time, dan shielding atau pelindung. Baik itu dari tabir atau dari alat pelindung diri, ya, menggunakan apron dan sebagainya. Jadi faktor pengendali radiasi eksternal itu ada 3 hal, yaitu jarak, waktu, dan shielding. Berikutnya, terkait jarak, ini ada persamaan ya, D1 dikali R1 kuadrat sama dengan D2 dikali R2 kuadrat. Ini rumusnya. Nah, siapa tahu nanti muncul di soal gitu. Bagaimana dosis yang diterima dari jarak. Misalkan jarak 1 meter itu dosisnya 1 milisievert misalkan. Nah, berapa dosis yang diterima jika melakukan eksposi itu dari jarak 2 meter misalkan. Nah, kalian bisa menggunakan rumus ini. D1 dikali R1 kuadrat sama dengan D2 dikali R2 kuadrat. Laju dosis yang akan diterima itu ya, akan sebanding dengan kuadrat jarak ya, atau hukum kuadrat terbalik. Semakin berbanding terbalik, mohon maaf. Laju dosis ini akan berbanding terbalik, ya, berbanding terbalik. Nanti D1 di sini, terus untuk mendapatkan D2, berarti D2 sama dengan D1 kali R1 kuadrat dibagi R2 kuadrat, gitu kan, untuk mendapatkan nilai dosis D2 ini. Semakin besar jarak dari sumber radiasi, semakin jauh ya, misalkan kalian eksposnya, maka dosis yang akan diterima itu makin berkurang. Ya, makanya ketika kalian ekspos di dalam ruangan dengan ekspos di balik tabir atau di ruang sebelah, itu dosis yang akan diterima itu akan lebih besar ketika kalian ekspos berada di dalam ruangan, terlebih dekat dengan tabung sinar X ya. Nah, kalian bisa gunakan persamaan ini. D1 kali R1 kuadrat sama dengan D2 kali R2 kuadrat. Berikutnya, tentang waktu. Ya, pengendali yang kedua adalah waktu. Jadi, salah satu faktor juga untuk mengurangi
paparan dosis yang diterima dengan menggunakan persamaan yaitu dx sama dengan d kali dt. Dosis yang diterima maka sebanding dengan laju dosis yang akan diserap. Gitu. Untuk pengaturan waktu, kalian bisa terapkan ya, misalkan dalam pemeriksaan pada anak kecil untuk mengurangi dosis atau untuk menghasilkan citra yang bagus juga, tidak mengalami blurring, maka digunakan pengaturan waktu yang singkat gitu. Ataupun bisa digunakan pada pemeriksaan fluoroscopy ya. Fluoroscopy itu kan real time. Semakin lama penggunaan um, fluoroscopy tersebut, pemeriksaan tersebut, maka akan semakin besar juga terkait dosis yang akan diterima. Jadi harap diperhatikan waktu ya, penggunaan waktu dalam faktor eksposi yang kalian atur pada setiap pemeriksaan. Berikutnya adalah shielding. Shielding itu pelindung ya. Bagaimana shielding baik itu dari aksesoris maupun dari ketentuan ruangan yang dianjurkan ya. Ruangan untuk pesawat sinar X bagaimana, untuk ruang pada pemeriksaan CT scan bagaimana, itu juga harus diperhatikan. Terus untuk exposnya apakah menggunakan um, apron di dalam ruangan atau pakai pelindung tabir atau kalian expose seperti di ruang lab DR gitu ya, kalian expose di balik pintu di ruang operator seperti itu. Berikutnya adalah terkait shielding tadi ya, shielding juga akan berkaitan dengan ketentuan ruangan ya. Dicontohkan bahwa bahan penahan yang direkomendasikan, tadi kita sudah belajar tentang jenis-jenis radiasi, ada partikel alfa, beta, dan sinar X serta gamma. Untuk partikel beta berenergi rendah, bahan yang direkomendasikan tidak tidak ada ya, tidak direkomendasikan untuk bahan penahannya. Untuk partikel beta berenergi tinggi itu menggunakan timbal. Untuk partikel sinar X dan sinar gamma, selain menggunakan timbal, juga bisa menggunakan besi dan beton dengan ketebalan tertentu. Untuk timbal ini nama lain adalah PB atau pelumbung atau timah hitam. Berikutnya, terkait proteksi radiasi. Sebelum masuk ke proteksi radiasi, ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Belum ada? Belum, Bu. Belum. Terlalu cepat atau cukup penjelasannya? Mohon maaf Ibu, izin bertanya. Ya. Ibu, untuk nanti contoh soal yang faktor pengendalian radiasi yang jarak sama waktu ada nggak ya Bu dibahas nanti? Yang saya contohkan. Mm-mm. Oh, saya tidak mencontohkan yang soal untuk itu. Oh iya Bu, terima Tapi kasih. kurang lebih seperti tadi yang saya contohkan. Ini ya, penghitungan ini ya. Ini kan? Ini yang kamu tanyakan. Iya Ibu. Soalnya kemarin kayaknya saya ingat saya ada gitu Bu di TO Tryout yang berapa? yang IPRI Bu. Oh, yang every. Oke, bisa gunakan rumus ini saja. Kan dosis pertama dibandingkan dengan jarak pertama dikuadratkan sama dengan dosis kedua dikali jarak yang kedua dikuadratkan. Artinya nanti, sebentar. Oke, nanti kalau ingin mencari dosis dosis tertentu ya, misalkan di dua. Berapa dosis yang diterima gitu ya untuk expose pada jarak yang kedua gitu pertanyaannya. Iya, Bu. Oke, nanti
rumus ini kan rumus dasarnya ya. Nanti D2 ini, aduh, aduh. Ya, D2 ini didapatkan dengan D2 sama dengan dosis yang pertama dikali jarak yang pertama dikuadratkan. Oh, kok. Maaf ya. Yang penting kalian tahu ya sambil mendengarkan. Dibagi R2 kuadrat. Nah, tinggal masukkan nilai-nilainya. Ini rumusnya seperti ini. Oke. Bukan sebanding ya, tetapi berbanding terbalik. Karena ini jaraknya dikuadratkan. R1 kuadrat, R2 kuadrat. Untuk mencari D2 sama dengan D1 dikali R1 kuadrat dibagi R2 kuadrat. Itu ya. Jadi saya lanjutkan. Boleh, Ibu. Oke. Kalau begitu saya lanjutkan tentang proteksi radiasi. Oke. Proteksi. Ya bagaimana caranya untuk melindungi. Melindungi dari apa? Dari paparan suatu energi. Energi dari radiasi. Itu. Proteksi radiasi adalah tindakan kita ya dalam mengurangi suatu bentuk upaya juga ya mengurangi dari adanya radiasi gitu. Dalam prinsip proteksi radiasi itu ada 3 poin, ini jangan sampai terlupakan ya untuk menerapkan prinsip atau asas proteksi radiasi, yaitu justifikasi, limitasi, dan optimisasi. Oke, kalau yang tadi terkait jarak, waktu, dan pelindung, shielding itu adalah faktor pengendali untuk radiasinya. Ya, saya ulangi, faktor pengendalinya dikendalikan. Itu dikendalikan dari jaraknya kalian expose, waktu kalian expose, dan bagaimana shielding yang kalian gunakan atau diterapkan. Tetapi terkait dengan prinsip atau asas dari proteksi radiasi, yaitu dari prinsip justifikasi, limitasi, dan optimisasi. Jangan sampai tertukar ya. Nah, ada yang tahu nggak arti dari justifikasi? Manfaat lebih besar daripada risiko, Bu. Oke, kalau limitasi, Tidak boleh melebihi batas NBD. NBD. Kalau optimisasi, Seoptimal mungkin atau serendah mungkin, Bu. oke, betul ya. Kalau misalkan teman-teman yang lain bingung makna dari masing-masing ini, yang ingat pertama adalah prinsip proteksi radiasi. Ada 3 hal, justifikasi, limitasi, optimisasi. Oke, kalau sudah hafal, berikutnya adalah memaknai dari masing-masing kata tersebut. Justifikasi, justify, justice, gitu. Kalian menilai. Nah, menilai apa? Menilai bahwa manfaat yang akan diterima atau manfaat yang akan didapatkan oleh satu pasien harus lebih besar daripada risiko yang diterima oleh satu pasien. Berikutnya adalah limitasi. Arti kata limit apa? Limit, batas, batasan, membatasi. Apa yang dibatasi adalah dosis. Dosis yang diterima. Dosis yang diterima oleh siapa? Kira-kira limitasi dosis itu diterapkan bagi siapa? Mungkin tahu? Pekerja radiasi, Bu. Pekerja radiasi, Bu. Selain pekerja radiasi, Anggota masyarakat. anggota masyarakat, ada lagi Pekerja magang. pekerja magang. Pasien dibatasi nggak? Enggak. Pasien dibatasi dosisnya? Tadi tidak boleh melebihi dari NBD ya, batas dosis ya. Jadi pasien dibatasi. Dibatasi, Bu.
Oke, nanti kita lihat jawabannya di pembahasan slide berikutnya. Berikutnya adalah optimisasi, mengoptimalkan. Jadi kalau misalkan kalian bingung, yang pertama adalah tahapnya menghafalkan dulu prinsip proteksi radiasi. Ada JLO, yaitu justifikasi, limitasi, optimisasi. Nah, berikutnya adalah memaknai dari masing-masing katanya. Justifikasi, justify, menjustice, menilai. Limitasi, limit, ya, itu membatasi, batasan. Apa yang perlu dibatasi? Harus optimisasi, mengoptimalkan. Oke, berikutnya adalah justifikasi. Justifikasi, justify, menilai bahwa manfaat itu harus lebih besar yang diperoleh oleh pasien daripada risiko yang didapatkan. Ya, jadi justifikasi itu menilai tool pemeriksaan itu harus memberikan manfaat yang lebih besar daripada risiko yang ditimbulkan. Contohnya adalah pemeriksaan mamografi. Pemeriksaan mamografi itu tidak boleh sembarangan dilakukan, ya. Boleh dilakukan kecuali untuk yang pertama adalah perempuan yang berusia di atas 40 tahun dengan pertimbangan bahwa manfaat yang diperoleh lebih besar daripada risiko. Yang pertama. Berikutnya yang kedua adalah bagi perempuan boleh di bawah 40 tahun, ya, tetapi ada faktor lainnya, yaitu memiliki keluarga atau keturunan yang sudah terkena kanker, ya, kanker payudara maupun penyakit kanker lainnya. Jadi kalau misalkan orang gitu ya, orang awam mau screening gitu dan memang ada riwayat keluarga yang menderita kanker, itu boleh, ya, dengan asas justifikasi tersebut. Berikutnya adalah limitasi dosis. Limit, batasan, membatasi bahwa dosis yang diterima oleh pasien dalam menjalankan oleh seseorang, ya, oleh seseorang dalam menjalankan kegiatan pelayanan radiologi itu tidak boleh melebihi NBD. Dan NBD ini berlaku bagi pekerja radiasi, radiografer, physical medis, berikutnya adalah PPR, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah pekerja magang, ya, mahasiswa, PKL begitu. Itu termasuk pekerja magang. Terus berikutnya adalah anggota masyarakat. Nah, NBD ini tidak berlaku bagi pasien. Ya, saya ulangi, NBD tidak berlaku bagi pasien. NBD itu berlaku bagi pekerja radiasi, pekerja magang, dan anggota masyarakat. Oke, artinya kalau misalkan limitasi ini tidak diterapkan bagi pasien, apakah kita boleh semena-mena mengatur faktor eksposi pada pasien? Boleh nggak? Tidak, Bu. Tidak boleh, ya, karena ingat ada 3 prinsip proteksi radiasi. Ada poin yang ketiga, yaitu optimisasi. Ya, meskipun di sini pasien tidak diterapkan limitasi dosis, tetapi ada poin yang ketiga bahwa mengoptimalkan, ya, kita harus mengoptimalkan pasien menerima dosis radiasi yang serendah mungkin, ya, faktor eksposinya disesuaikan. Kalau pasien yang diperiksa adalah anak-anak, ya disesuaikan faktor eksposinya untuk anak-anak. Kalau faktor eksposinya untuk orang dewasa, ya disesuaikan, dan sebagainya. Jadi pasien itu harus mendapatkan dosis radiasi yang serendah mungkin sesuai yang diperlukan dan tetap tujuan diagnosisnya harus tercapai. Ya, meskipun di poin kedua tidak diterapkan limitasi dosis, tetapi ada poin yang ketiga, yaitu optimisasi, mengoptimalkan dosis yang diterima oleh pasien itu harus rendah mungkin dan tetap mencapai tujuan diagnostiknya. Serta adalah poin optimisasi itu bertujuan agar pekerja radiasi dan anggota masyarakat itu juga tidak akan menerima paparan radiasi yang berlebih. Itu ya, jadi ada 3 poin prinsip proteksi radiasi. Yang pertama adalah justifikasi, limitasi, dan Optimisasi. optimisasi, ya, justifikasi, limitasi, dan optimisasi. Itu silakan bisa
diperhatikan karena ini soal-soal seperti ini akan sering muncul ya. Muncul nggak kemarin di tryout-nya IPRI? Muncul, Bu. Muncul, oh ya. Jadi kalau misalkan kalian lupa gitu ya, jangan sampai terkecoh dengan pilihan jawaban yang lain. Harus diingat prinsip proteksi radiasi ada 3. JLO, justifikasi, limitasi, dan optimisasi. Oke, optimisasi ini akan berkaitan juga itu dengan prinsip ARA. Mungkin juga akan sering muncul di soal nih. Prinsip ARA, apa itu ARA? As low as reasonably achievable. Ya, sama artinya bahwa memastikan paparan yang diterima oleh pasien itu harus rendah mungkin, ya, tetapi juga harus mencapai tujuan diagnosiknya. Optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi harus dilaksanakan wajib oleh pemegang izin dengan cara dipantau dosisnya dan juga dilihat tingkat panduan untuk paparan mediknya, untuk tujuan medik seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Belum. Oke, untuk materi proteksi radiasi terhadap paparan medik dalam radiologi diagnostik, ini sebetulnya saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Ini saya mau kasih pilihan, mau tutup, mau saya akhiri, atau mau dilanjut materi untuk pertemuan berikutnya. Masih berapa slide, Bu? Setengahnya tadi, berarti ada cukup 20-30 slide. Karena kan ini Mbak siapa ya? Mbak Wilaida ya. Saya jadwalkan kan hari Jumat ya. Untuk reschedule-nya kan kemarin. Lanjut aja Bu kalau saya, tapi nggak tahu kalau teman-teman lain. Yang lain gimana? Lanjut aja, Bu. Lanjut Bu. Lanjut, Bu. Lanjut. Oke, saya lanjut ya. Karena hari Jumat, ini kan pertemuan berikutnya di hari Jumat. Tapi poin utamanya adalah saya takut kalian ter apa terpotong atau diagendakan untuk apa kemarin jadi briefing ya, briefing Ukomnas itu kan tanggal 21 Juli kan, dan itu secara luring tuh. Jadi saya lanjut ya, nggak apa-apa ya. Ya Bu. Oke, Iya, Bu. untuk proteksi radiasi terkait paparan medik dalam radiologi diagnostik. Nah, apa itu paparan medik? Bahwa paparan medik adalah paparan radiasi yang diterima oleh pasien dan orang yang membantu jalannya pemeriksaan. Misalkan, kira-kira yang sering membantu dalam jalannya pemeriksaan ada siapa saja? Porter, Bu. Siapa? Porter. Porter, Bu. Porter. Porternya itu siapa biasanya? Ruang antar pasien, Bu. Perawat. Perawat atau apa profesinya? Bukan, Bu. Porter, Bu. Ada porter. Oke, sudah. Ada porter. Terus siapa lagi? Keluarga pasien. Keluarga pasien ya, bisa juga tenaga kesehatan lainnya. Misalkan dari ruangan, berarti kan diantar oleh perawat. Terus dari um, bangsal juga diantar perawat dan lain sebagainya ya. Bisa juga kalau di rumah sakit besar ya, ada yang praktik di Sarjito. Nah, Sarjito siapa ya? Satria, Bu. Gimana? Kalau di Sarjito siapa saja yang membantu jalannya pemeriksaan? Biasanya dari keluarga, kalau nggak dokter residen atau perawat gitu biasanya. Oke, itu ya. Jadi yang selain selain dari keluarga, dari porter tadi, dari perawat,
juga ada dokter residen ya, yang kuliah lagi dan mengambil spesialis radiologi. Itu biasanya membantu. Nah, paparan medik ini mengatur ya bagaimana paparan radiasi yang diterima oleh pasien dan orang-orang yang membantu dalam jalannya pemeriksaan. Meskipun pasien itu memiliki manfaat ya, jelas itu akan mendapatkan manfaat dari pemeriksaan radiologi, tetapi juga harus diperhatikan dosisnya ya agar tidak berlebih. Bagaimana kalian pengaturan faktor eksposinya, bagaimana tentang shieldingnya ya, pakai APD tidak. Misalkan yang diterima yang dilakukan pemeriksaannya adalah panoramik begitu. Apakah anggota lainnya ya selain dari wajah ke leher ini, selain itu dipakaikan apron atau tidak? Itu harus diperhatikan juga. Dan perlu dipastikan bahwa alat-alat modalitas yang digunakan itu harus sudah lulus QC, harus sudah sesuai ya fungsinya agar bisa membantu juga poin untuk meminimalisir paparan medik yang diterima oleh pasien dan keluarga pasien. Jika kalian sudah mendapatkan materi ya dulu di jaminan mutu dan juga sudah mempraktekkan juga di PKL bagaimana uji kesesuaian, misalkan untuk tabungnya yang diatur QV-nya adalah 50. Nah, ternyata ketika diuji tidak sesuai QV-nya yang keluar, yaitu 55, ada yang 53 dan sebagainya. Nah, kalau yang tidak sesuai tersebut akan berimbas pada penerimaan dosis radiasi yang tidak semestinya pada pasien maupun orang-orang yang membantu jalannya pemeriksaan. Jadi harus clear ya hasil QC-nya. Untuk semua modalitas dan alat-alat yang digunakan di pemeriksaan radiologi. Ya, adalah terkait tingkat panduan paparan medik yang pertama di radiologi diagnostik di pemeriksaan CT scan orang dewasa bahwa dosis yang diterima pada pemeriksaan CT scan kepala itu rata-rata adalah 50 mg. Berikutnya untuk pemeriksaan CT scan lumbal itu adalah 35 mg. Untuk abdomen itu adalah 25 mg. Ini cukup besar yang ada di kepala. Terus berikutnya untuk paparan ya pada diagnostik untuk orang dewasa, misalkan pemeriksaan lumbal itu ada proyeksi yang sering digunakan ya ini diambil pada pemeriksaan yang umum yang sering digunakan organ dan proyeksinya itu lumbal AP itu dosis yang diterima panduannya adalah 10 mg ya untuk mencapai dosis di permukaan kulit pasien ataupun orang-orang yang membantu dalam jalannya pemeriksaan. Untuk proyeksi lateral itu adalah 30 mg karena pasien menggunakan faktor eksposi yang lebih besar ya dibandingkan pada proyeksi AP. Berikutnya adalah lumbosacral joint. Ini untuk yang lateral juga pasti menggunakan faktor eksposi yang besar, maka tingkat level dosis yang diterima di permukaan kulitnya lebih besar, 40 mg. Untuk abdomen, proyeksi AP itu 10 mg, pelvis juga 10 mg, untuk paru-paru, PA 0,4 mg, proyeksi lateral 1,5 mg, kepada proyeksi PA organ kepala 5 mg, untuk proyeksi lateral 3 mg, dan vertebrae torakal itu 7 mg untuk proyeksi AP dan proyeksi lateral 20 mg. Ini cukup jauh ya perbedaannya untuk level dosis yang diterima pada permukaan kulit pasien. Berikutnya untuk pemeriksaan fluoroskopi. Ya, secara umum itu dibedakan menjadi pengoperasian yang normal ya dalam satuan menit itu dosis rata-rata yang diterima pada permukaan kulit per menitnya ya yaitu 25 mg. Sedangkan untuk tingkat tinggi artinya lebih lama waktunya
adalah 100 mg per menit. Berikutnya, dalam upaya mencegah adanya kecelakaan di pemeriksaan radiologi maupun kecelakaan radiasi akibat dari pelaksanaan medik di radiologi. Contohnya, contoh kita sebutkan contoh kecelakaannya dan upaya penanggulangannya, pencegahannya adalah yang pertama. Kecelakaan yang pertama adalah pengulangan radiograf. Ini sering nggak menjumpai atau bahkan kalian sendiri melakukan saat PKL? Iya atau ya? Pengulangan radiograf karena faktor eksposinya tidak sesuai. Terus objeknya salah, objeknya terpotong, adanya artefak, grid yang terbalik. Kira-kira faktor yang mana yang sering terjadi? Objek yang terpotong sering? Terpotong, Bu. Terpotong ya. Kalau misalkan faktor eksposi, ya sudah lihai ya. Tapi kalau objek yang terpotong, memang banyak faktor yang dipengaruhi ya. Tapi dengan banyaknya pengalaman, harapannya pasti berbeda jauh ya ketika kalian berangkat PKL awal ya, ketika PKL non kontras dan PKL manajemen yang terakhir kemarin pasti akan merasakan beda jauh. Sudah banyak pengalaman, harusnya lebih sedikit atau bahkan tidak ada kecelakaan yang terjadi atau pengulangan radiograf yang terjadi. Di pencegahannya dan pengulangannya adalah lebih berhati-hati dalam bekerja, lebih banyak lagi memperhatikan tentang pasiennya. Kalau misalkan pasiennya gemuk, bagaimana pengaturannya? Misalkan dalam memeriksa meskipun banyak pasien, ya harus tetap fokus, harus berhati-hati juga. Gridnya seperti apa, penggunaannya, jangan sampai terbalik gitu. Dan juga harus konsultasi ya, kalau misalkan kalian ragu kira-kira pakai kaset berapa ya, silahkan bisa juga untuk konsultasi. Tidak ada salahnya juga ya, daripada harus mengulang. Rugi waktu, rugi biaya juga, dan pasti akan mendapatkan paparan yang berlebih juga bagi pasien. Berikutnya adalah pasien menerima paparan radiasi yang tinggi karena densitas radiograf yang terlalu tinggi. Ini harus hati-hati ya, ini berlaku pada penggunaan screen film ya, pada pemeriksaan yang pengolahan filmnya masih menggunakan manual atau otomatis. Berikutnya pengolahan radiograf karena keluaran output yang tidak sesuai. Misalkan ya tidak sesuai pada modalitasnya atau pada saat expose malah objeknya juga yang tidak sesuai, nah harus diperhatikan. Berikutnya pengulangan radiograf karena pergerakan pasien. Nah, ini juga harus berhati-hati ya karena pergerakan pasien. Ya, kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pasien ya. Tetap petugasnya yang harus berkaca begitu. Apakah ketika memberikan instruksi, apakah ketika memberi aba-aba, apakah ketika ekspos itu sudah melakukan prosedur dengan tepat, apakah kalian ketika balik badan, berlindung di balik tabir, sudah mengawasi pasien sudah betul atau belum gitu. Jadi harus perhatikan tentang komunikasi dengan pasien, berikutnya bagaimana menggunakan alat-alat fiksasi, dan waktu eksposinya juga harus diperhatikan. Sudah tahu pasien itu tidak kooperatif ya, gerak-gerak, atau pada pasien anak kecil ya, diatur faktor eksposi dengan faktor eksposi yang rendah. Berikutnya paparan radiasi berlebih pada pasien karena luas lapangan yang terlalu besar. Ya, ada satu momen ya, jadi ada mungkin tidak di angkatannya kalian, ketika PKL itu di suatu rumah sakit ternyata lampu kolimasinya itu mati. Ada yang pernah mengalami? Pernah, Bu. Pernah. Terus yang terjadi apa? Ketika expose, bagaimana pengaturan kolimasinya? Kalau kita ganti pakai mobile, Bu. Kalau misalkan tidak ada modalitas, hanya itu saja yang pesawat itu saja, dan kondisinya kolimatornya mati. Di full kan, Bu, kolimasinya.
biasanya difulkan. Nah, yang terjadi apa? Paparan radiasinya pasti akan berlebih. Harusnya hanya seluas objeknya saja, misalkan hanya seluas lumbal. Ya, kalau di lumbal memang masing-masing rumah sakit ya hanya di samping kanan kiri lumbal dipotong gitu ya, tidak full sampai full torak dan abdomennya, tapi dipotong gitu seluas dari vertebrae lumbalnya. Nah, untuk menghasilkan radiografi yang sesuai, meskipun kolimatornya mati, biasanya dilebarkan. Udah wis, dilebarkan aja biar semuanya dapat gitu. Tidak akan takut terpotong, toh juga akan tercover semua kalau misalkan dilebarkan. Nah, yang terjadi adalah paparan radiasinya tentu akan berlebih pada pasiennya. Jadi harus yang pertama ya segera dilaporkan kalau memang kondisi lampunya itu mati, harus segera diperbaiki juga ya, jangan sampai malah mengganggu kinerja kalian. Harus hati-hati juga dalam bekerja. Oke, berikutnya pengantar pasien terpapar radiasi karena tidak diberitahu untuk keluar ruangan. Nah, ini sering terjadi enggak? Ketika pasien tidak bisa kooperatif gitu ya, terus keluarganya tetap menunggu di dalam. Ada terjadi? Sering, Bu. Sering, ya itu harus diperhatikan juga. Nah, orang tersebut tidak seharusnya mendapatkan paparan radiasi, ya harus dipersilakan untuk keluar ruangan gitu. Terus membantu pemeriksaan terpapar radiasi karena tidak diberi APD. Nah, itu juga hampir sama ya, berada di dalam ruangan tetapi tidak diberikan apron. Pasien hamil tidak mendapatkan APD yang memadai sehingga janin terpapar radiasi. Nah, harus diperhatikan juga ketika kondisi pasiennya dalam keadaan hamil, itu harus diperhatikan objek yang sensitif terhadap radiasi, terutama dari janinnya harus dilindungi, dipakaikan apron. Kemudian pasien mendapatkan radiasi berulang karena di foto yang sama harus perhatikan, misalkan pindah rumah sakit gitu ya, di rumah sakit sebelumnya sudah difoto belum, ya harus dilihat dari catatan rekam medis pasien. Berikutnya pasien mendapatkan dosis berlebih untuk pemeriksaan fluoroskopi dan mamografi. Nah, harus diperhatikan juga tadi ya pada pemeriksaan mamografi boleh enggak untuk pasien umum, ya kan tadi sudah dijelaskan tidak semua pasien boleh melakukan screening mamografi, hanya pasien yang berumur 40 tahun ke atas atau di bawah umur 40 tahun tetapi sudah ada riwayat ya keluarga yang terkena kanker seperti itu. Oke, berikutnya adalah proteksi radiasi terhadap paparan kerja. Kalau tadi paparan medik, yang ini adalah paparan kerja. Itu paparan radiasi yang diterima oleh pekerja radiasi yang berasal dari sumber radiasi internal maupun eksternal. Tidak termasuk di dalamnya adalah paparan medik dan radiasi alam. Ini murni karena hasil sumber radiasinya, karena saat bekerja. Oke, untuk paparan kerja nanti akan berkaitan dengan NBD. Tadi ya, limitasi dosis yang akan diterapkan bagi pekerja radiasi, anggota masyarakat, dan pekerja magang. Bahwa NBD adalah dosis terbesar yang diizinkan oleh Bapeten, dosis terbesar yang diterima oleh pekerja radiasi, oleh anggota masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Karena nanti ada perhitungannya. 1 tahun itu berapa dosis yang diterima, dalam 5 tahun itu berapa akumulasinya, dan tanpa menimbulkan efek ya, baik itu efek kinetik maupun efek somatik yang nantinya akan berakibat dari pemanfaatan tenaga nuklir atau pada pemeriksaan radiologi lainnya. Nah, ini sudah ada catatan bahwa NBD tidak berlaku bagi pasien. Saya ambil dari Perkab Bapeten ya, jadi silahkan, memang ada ya Perkab Bapeten yang tahun 2011. Nah, ini ada yang terbaru, yang paling terbaru itu dari nomor 4 tahun 2013 untuk Perkab Bapeten mengenai NBD. Terus berikutnya adalah ini, NBD berlaku bagi pekerja radiasi, bagi pekerja magang, dan anggota masyarakat.
Berikutnya, NBD menurut di maaf ya masih salah yang di atas belum saya edit. Yang betul itu NBD menurut Perka Bapeten nomor 4 tahun 2013. Oke, untuk pekerja radiasi yang tercantum dalam pasal 30 ayat 3 huruf A tidak boleh melampaui. Kemarin di tryout ada tentang pasal-pasal tidak kalian? Nggak ada sih ingetnya. Tidak ada. Ya, semoga nanti ketika Komnas tidak ada juga ya tentang pasal-pasal ya, peraturan-peraturan seperti itu. Oke. Membahas tentang dosis yang diterima oleh pekerja radiasi, itu dosis efektif per tahun itu tidak boleh melebihi 20 milisievert dalam periode 5 tahun. Sehingga ketika diakumulasikan dalam 5 tahun tidak boleh melebihi 100 milisievert. Berikutnya dosis efektif dalam 1 tahun tertentu. Memang di per tahunnya 20 milisievert per tahun. Tetapi dalam 1 tahun tertentu, dari 5 tahun tersebut, tidak boleh melebihi dari 50 milisievert. Berikutnya, untuk lensa mata, dosis ekuivalen yang diterima adalah 20 milisievert per tahun dalam periode 5 tahun, dan dalam 1 periode tahun tertentu tidak boleh melebihi dari 50 milisievert. Untuk dosis ekuivalen dari kulit, itu 500 milisievert per tahun, karena untuk lensa mata itu termasuk organ yang sensitif ya, dan untuk kulit termasuk organ yang cukup resisten ya, yang tidak mudah langsung terpapar dari paparan radiasi. Untuk tangan dan kaki juga sama 500 milisievert dalam 1 tahun. Berikutnya NBD untuk pekerja magang. Jadi untuk pekerja radiasi yang berikutnya adalah untuk pekerja magang dengan ketentuan dosis efektif 6 milisievert per tahun untuk mahasiswa PKL juga atau mahasiswa magang. Dosis ekuivalen lensa mata 50 milisievert per tahun, dosis ekuivalen kulit 150 milisievert per tahun, dosis ekuivalen tangan dan kaki 150 milisievert per tahun. Berikutnya untuk anggota masyarakat. Anggota masyarakat juga harus diberi patokan ya, panduan bahwa dosis yang diterima itu harus dibatasi, tidak boleh melebihi ketentuan. Yaitu yang pertama, dosis efektif sebesar 1 milisievert per tahun, untuk lensa mata 15 milisievert per tahun, dan untuk kulit 50 milisievert per tahun. Nah, untuk ya upayanya ya agar NBD-nya tidak terlampau ya, maka pemegang izin harus yang pertama menyelenggarakan pemantauan paparan radiasi dengan surveimeter secara berkala, berikutnya melakukan pemantauan dosis yang diterima oleh setiap personel dengan alat itu TLD badge, film badge, maupun dosimeter yang dipasang perorangan, jadi setiap personel itu harus menggunakan TLD gitu. Berikutnya harus menyediakan, harus ada alat-alat untuk mengukur paparan dosis radiasi maupun perlengkapan alat-alat untuk proteksi radiasi. APD-nya sudah dipenuhi semua belum? Ada apronnya semua belum? Apanya apakah layak? Apakah sudah dilakukan uji secara berkala dan sebagainya. Mungkin yang dari kalian teman-teman ya ada yang melakukan pengambilan data, itu kalian bisa menilai juga apakah pemegang izin sudah melakukan haknya, melakukan kewajibannya bagi pekerja radiasi, sudah diberikan alat-alatnya, apakah lengkap atau tidak. Nah, kalian bisa menilai di situ. Berikutnya adalah rolling, ya, yang di Sarsito gimana? Di rolling nggak? Atau yang jaga CT scan, terus radiografi, terus rolling, ya, terus atau di rumah sakit lain. Saya sebut Sarsito karena berada di Jogja ya, yang paling dekat kan Sarsito. Terus misalkan di
Di mana? Di Brebes? Di rolling nggak? Di RS Rolling, Paru Bu. Salatiga rolling, Bu. Rolling ya. Oke, berarti hampir semua rumah sakit juga rolling. Nah, ini sudah memberikan kewajibannya ya, sudah menunaikan kewajibannya oleh pemegang izin maupun bawahannya gitu kepala radiologi untuk merolling ya agar paparan radiasi yang diterima oleh pekerjanya tidak boleh dari NPD, dari ketentuannya. Misalkan 1 bulan sekali di rolling, di siam, di CT scan, radiografi konvensional, yang megang di mamografi, yang megang di BMD, atau ada yang rolling setiap hari. Gimana? Pengalaman kalian ada yang rolling setiap hari, atau per bulan, atau per minggu? Ada yang mau menyampaikan? Di chat boleh. Rollingnya berapa waktu? Di RS Paru setiap hari rolling, Bu. Setiap hari rolling. Oke. Ada yang per minggu. Per minggu itu di mana, Mas Hafiz? Sarjito. Oke. Ada yang rolling per minggu, ada yang per hari juga tadi ya di Paru. Itu upaya agar bukan hanya satu. Harapannya memang tidak ada yang paparan radiasinya lebih dari NPD ya, tetapi harapannya agar jangan sampai ada yang mendapatkan paparan radiasi berlebih begitu. Jadi harapannya rata semua, tidak ada yang besar, tidak ada yang terlalu besar, tidak ada juga yang sangat kecil. Harapannya juga kecil semua ya, tidak ada yang melebihi batas begitu. Jadi upayanya dengan rolling tempat kerja. Entah itu per minggu, per hari, silahkan bisa disesuaikan. Oke, berikutnya sesuai dengan Perka Bapeten nomor 4 tahun 2020 tentang keselamatan radiasi pada penggunaan pesawat Sinar X dalam radiologi diagnostik dan intervensional pasal 26 tentang proteksi radiasi terhadap paparan kerja menyebutkan bahwa untuk memastikan NBD pekerja dan masyarakat itu tidak terlampaui, maka pemegang izin harus melakukan upaya proteksi radiasi terhadap paparan kerja meliputi yang pertama, dibagi daerah kerjanya. Manakah ruang untuk ruang tunggu pasien, ruang untuk yang ruang tunggu di luar ya, kan ada ruang tunggu untuk pendaftaran, terus ruang tunggu untuk antri pemeriksaan, misalkan ada juga ruang tunggu di luar ruangan mesin radiologi, terus di manakah ruang adminnya, terutama kalau misalkan nanti di pemeriksaan kedokteran nuklir itu harus lebih ekstra lagi ya pembagian daerah kerja. Ada yang harus daerah supervisi ya, harus dipantau betul-betul ruangan, misalkan ruang untuk tempat menyimpan sumber radiasinya, ruang untuk tempat singgah atau transit bagi tempat injeksi radiofarmakanya bagi pasien. Nah, kalau sudah diinjeksikan radiofarmaka bagi pasien, nah pasien ini tidak boleh mondar-mandir sembarang tempat. Jadi harus menunggu di ruang tunggu tersebut. Ya, jangan sampai ternyata pengen pipis nih pasien tersebut. Ya jangan pipis atau buang air kecil di sembarang toilet, harus dibagi antara ruang toilet bagi yang sudah diinjeksikan radiofarmaka misalkan. Jadi harus dibagi pembagian daerah kerjanya. Berikutnya adalah penyusunan prosedur keselamatan pengoperasian pesawat Sinar X. Nah, di masing-masing pesawat harus ada istilahnya panduan ya, panduan bagaimana menghidupkan, mematikan, terus bagaimana kalau ada kondisi gawat darurat, suatu hal yang tidak diinginkan, manakah tombol emergensinya, bagaimana upaya keselamatannya itu harus dibuat, harus juga disampaikan, disosialisasikan kepada seluruh pekerja. Berikutnya adalah penetapan dan peninjauan ulang pembatas dosis. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang pembatas dosis. Berikutnya adalah pemantauan paparan radiasi di daerah kerja, harus dipantau juga pemantauan dosis perorangan, jadi yang dipakaikan TLD, dan harus mempertimbangkan ya khusus
bagi pekerja radiasi yang dalam kondisi hamil atau juga diperkirakan hamil. Misalkan harus dibagi ya, yang biasanya jaga di rongsen, CT scan, nah silahkan yang dalam kondisi hamil ataupun diperkirakan hamil untuk jaga di admin atau membantu pada pemeriksaan USG. Kan biasanya ada ya rumah sakit yang radiografernya membantu dalam pemeriksaan USG atau dikenakan tugas dalam untuk mengurus alat bahan habis pakai atau administrasi lain atau tentang manajemen radiologi lain. Nah, silahkan bisa dipertimbangkan ya, khusus bagi pekerja radiasi yang dalam kondisi hamil atau diperkirakan dalam kondisi hamil. Berikutnya adalah yang tadi yang saya beri bold hitam tentang pembatas dosis. Pembatas dosis atau nama lain adalah dose constraint. Ada yang pernah mendengar? Atau baru ini mendengar? Baru ini. Sebentar, saya screenshot dulu. Ada beberapa mahasiswa yang live ya. Saya sayang sekali ya kalau misalkan harus meninggalkan pertemuan. Ada juga yang live lagi nih barusan. Misalkan terkait kendala jaringan, misalkan bisa untuk join kembali ya. Nah, sekali harus live. Oke, kita kembali lagi tentang dose constraint atau pembatas dosis. Jadi, mungkin banyak orang mengaitkan pembatas dosis sama dengan limitasi dosis ya. Limitasi dosis dan pembatas dosis itu berbeda. Jadi, pembatas dosis adalah batas atas dosis bagi pekerja dan anggota masyarakat yang tidak boleh melampaui dari nilai batas dosis. Misalkan, tadi NBD untuk pekerja dalam 1 tahun itu tidak boleh lebih dari 20 milisievert. Nah, untuk pembatas dosis artinya nilai batas dosisnya itu harus lebih rendah lagi dari nilai NBD. Misalkan ada yang dari Bapeten, ya nanti untuk pembatas dosis yang menerapkan nilainya, pembatas dosis untuk masing-masing pemeriksaan itu berapa, yang menentukan adalah Bapeten. Nah, misalkan Bapeten menyampaikan untuk rata-rata dosis efektifnya adalah 18 atau 15. Jadi batas tersebut tidak boleh dilewati. Ya, batas atas dosis tidak boleh melampaui dari nilai batas dosis yang diterapkan dari Bapeten. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi pembatas dosis berbeda dengan nilai batas dosis. Kalau nilai batas dosis sudah diterapkan tadi. Sedangkan pembatas dosis itu pembatas nilai yang tidak boleh melebihi dari nilai batas dosis. Dalam Perka Bapeten nomor 4 tahun 2020, pasal 50 menyampaikan bahwa pembatas dosis untuk pendamping pasien itu tidak boleh melebihi dari 5 milisievert untuk setiap penyinaran. Di setiap ekspos, terus pasien itu didampingi oleh keluarga gitu ya, atau orang lain, itu tidak boleh dari 5 milisievert. Berikutnya adalah untuk menghitung pembatas dosis, salah satu yang melakukan adalah PPR. Ya, salah satu tugasnya adalah PPR. Dan juga yang melakukan adalah fisikal medis. Nah, salah satu tugasnya fisikal medis menghitung pembatas dosis. Di PPR tersebut harus menghitung pembatas dosis, menghitung, mengkaji, juga mengusulkan pembatas dosis bagi pekerja radiasi di lingkungan kerja dan bagi masyarakat. Dose constraint, ya, constant diketahui dari perhitungan ESAC atau Entrance Surface Air Kerma, merupakan pengukuran nilai radiasi di udara yang diatur pada pertengahan sumbu
pengiriman sinar X terhadap pertengahan ya pada permukaan phantom atau pasien. Jadi dihitung ya berapa FD-nya, terus perhitungan lain tersebut itu sudah ada aplikasinya sebetulnya. Nilai S1 itu dapat dihitung dengan menggunakan aplikasi SIINTAN punyanya Bapeten. Nah, SIINTAN tersebut adalah sistem informasi data dosis pasien. Ada yang pernah mendengar atau ada pengalaman di rumah sakit Bapak Ibu radiografer atau PPR-nya atau physical medisnya menghitung dose constant pada aplikasi SIINTAN? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Oke, jadi ini tambahan juga ya pengetahuan. Semoga tidak muncul di soal tentang dose constant, karena dose constant itu menyeruak ya isu ini setiap rumah sakit nih merupakan pangkalan data informasi dosis pasien yang dihimpun oleh Bapeten dan diisikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai izin pengoperasian alat radiodiagnostik. Jadi setiap fasilitas kesehatan, rumah sakit, klinik yang punya izin untuk mengoperasikan alat radiodiagnostik itu harus melaporkan pemeriksaannya itu ada apa saja, menggunakan faktor eksposi berapa, FFD-nya berapa, itu tercatat di aplikasi SIINTAN. Semua pasien, satu hari, bayangkan satu hari berapa pasien, itu semuanya harus dihitung. Yaitu salah satu tugasnya adalah tugasnya PPR mimpi. Nah, ini kebetulan saya tidak mencantumkan ya, nanti boleh teman-teman di searching apa itu SIINTAN, bagaimana tampilannya. Itu kurang lebih menghitung pembatas dosis itu akan dilakukan oleh Bapeten dengan cara apa? Mendapatkan data-data informasi pemeriksaan di semua rumah sakit di Indonesia yang punya izin oleh Bapeten, ya, yang mengoperasikan alat radiodiagnostik, dihitung ada pemeriksaan apa saja. Misalkan di rumah sakit tersebut ada pemeriksaan CT scan, ada yang konvensional, pemeriksaan kepala, lumbar, vertebrae, dan sebagainya. Pasiennya berapa saja, menggunakan faktor eksposi berapa saja, FFD-nya berapa, nanti dihitung, bisa dihitung tentang dosis ya, dosis radiasinya. Terus nanti bisa dihitung pembatas dosisnya oleh Bapeten. Seperti itu. Oke. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Sebelum saya lanjut ke contoh soal tentang NPD, tentang paparan medik tadi. Belum ada? Belum. Oke, kalau belum, ini ada contoh 10 soal. Silakan bisa sama-sama dikerjakan ya. Ya, soal yang pertama, silakan dijawab boleh di kolom chat. Sudah punya jawaban. D. Oke. Caranya bagaimana? Kalau ada contoh soal panjang seperti ini, yaitu dibaca dari atas awal soalnya atau dari mana? Ayo, tekniknya seperti apa kalau ada soal panjang nih ya? Kalian ada soal panjang, menjumpai soal panjang. Terus kalian membaca keseluruhan soalnya atau fokus membaca apanya? Berikut adalah, Bu. Fokus membaca pertanyaannya, ya. Kalian fokus. Berikut adalah langkah yang tepat untuk dilakukan sebagai faktor pengendali radiasi eksternal. Baru kalau misalkan dari pertanyaan tersebut belum paham, kalian baru baca atasnya. Oke, faktor pengendali radiasi eksternal jawabannya adalah Nah, jawabannya adalah D, betul ya? Karena untuk justifikasi, limitasi, dan optimisasi adalah prinsip dari proteksi radiasi. Oke, ada yang salah enggak? Semoga nggak ada yang salah ya. Oke, berikutnya.
kedua. Langsung dibaca soalnya. Contoh jenis radiasi yang memiliki daya tembus paling besar. Oke, sudah banyak yang menjawab ya. Yang paling besar adalah sinar gamma, betul ya, karena sinar alfa memiliki daya tembus yang paling kecil. Nanti silahkan kalian menghafalkan. Dihafalkannya saja adalah daya tembusnya. Daya tembus paling besar adalah gamma. Berarti untuk yang paling kecil itu adalah alfa. Sedangkan nanti coba ya kalau ada soal lagi. Urutannya kan tadi alfa, beta, sinar X dan gamma ya. Dihafalkan daya tembus yang paling besar adalah sinar gamma. Berarti sinar alfa memiliki daya tembus yang paling kecil. Oke, ada yang salah? Oke ya, tuh. Oke. Selanjutnya nomor 3. Nilai batas dosis NBD berlaku bagi kecuali ya. Jawabannya adalah C, betul ya. Karena untuk NBD itu pada pasien tidak berlaku. Pasien mendapatkan pengecualian. Dan NBD berlaku bagi pekerja radiasi, itu meliputi radiografer, juga harus pekerja magang dan anggota masyarakat. Betul ya, C. Terus berikutnya nomor 4. Nah, balikan dari pertanyaan tadi. Apa yang jawabannya? A. Oke, yang betul adalah tadi daya tembus ya. Kalau daya tembus yang punya daya tembus paling besar adalah sinar gamma. Tapi kalau ionisasi yang paling besar, mengionisasi adalah betul ya, partikel alfa. Karena sinar gamma memiliki daya ionisasi yang paling kecil. Kebalikannya. Terus nomor 5. Limitasi. Tadi harus kalian ingat maknai limitasi itu apa dan kaitannya dengan apa. Mohon di-unmute dulu. Oke, jawabannya apa? Jawabannya adalah yang merupakan pengertian prinsip proteksi radiasi. Ada justifikasi, limitasi, dan optimisasi. Untuk limitasi berkaitan dengan tuh ya, membatasi dosis bagi pekerja tidak boleh melebihi dari NBD. NBD adalah nilai batas dosis. NBD nilai batas dosis. Oke, berikutnya nomor 6.
Silakan dimanai. Jadi prinsip proteksi radiasi ada 3. JLO, justifikasi, limitasi, C, Bu. dosifikasi. Wah, langsung ya. Justifikasi, menjustify, menilai bahwa harus menilai bahwa manfaat lebih besar daripada risiko yang didapatkan, atau menggunakan kalimat lain ya, misalkan di pertanyaan yang lain tuh paling tidak kalian tahu intinya manfaatnya harus lebih besar daripada risiko atau kerugiannya yang akan didapatkan oleh pasien. Berikutnya nomor 7. Yang paling sensitif. Paling sensitif terhadap radiasi. Misalkan terkena radiasi itu langsung memiliki efek. Oke, jawaban yang betul adalah ada yang jawab A, ada yang jawab C. Nomor 7 adalah A ya. Di gonad itu adalah organ reproduksi. Organ reproduksi itu yang paling sensitif terhadap, salah satunya ya, yang paling sensitif terhadap radiasi juga. Nah, sedangkan yang paling tahan atau resisten terhadap radiasi C, kulit, Bu. ya, sebentar, tunggu teman-teman yang lain. Oke, jadi yang paling tahan atau resisten terhadap paparan radiasi ada efeknya, tetapi memiliki organ yang termasuk yang paling tahan gitu ya jika terkena paparan radiasi. Adalah C ya. Di kulit itu termasuk organ yang paling resisten terhadap paparan radiasi. Jadi untuk yang gonad itu yang paling rentan terhadap paparan radiasi, paling sensitif terhadap paparan radiasi. Berikutnya setelah gonad, mungkin sambil kalian catat ya. Setelah gonad itu ada sumsum merah. Sumsum organ sumsum ya, sumsum belakang dan juga lensa mata itu juga termasuk yang sensitif terhadap radiasi. Terus setelah itu nanti ada organ di bawah itu ada paru-paru, ada lambung, terus ini yang saya sebutkan berarti dari yang paling sensitif, yang paling terakhir itu berarti yang paling tahan atau resisten ya. Yang pertama gonad, terus ada lensa mata, ada sumsum tulang ya, besar, ada paru-paru, terus lambung, bladder, mammae, hati, esofagus, tiroid, kulit, dan atau permukaan kulit. Itu untuk urutan organ mana yang paling sensitif atau paling tahan terhadap paparan radiasi. Jadi nomor 9.
Ya, ada yang menjawab D. Ada yang menjawab apa ini? D semua ya. Jika jarak kita atur semakin jauh, maka yang akan terjadi adalah, jadi berkaitan dengan apa? Kalau kita atur jarak, ada rumus D1 kali R1 kuadrat sama dengan D2 dikalikan R2 kuadrat ya. Dia akan berkaitan dengan intensitas radiasi. Ya, dosis radiasinya yang akan diterima adalah semakin kecil. Ya, sebaliknya, kalau misalkan jarak kita itu semakin dekat dengan sumber, maka intensitas radiasi, dosis radiasinya akan semakin besar. Oke, terakhir, nomor 10. Oke, D ya jawabannya ya. Oke, jika nilai QV kita naikkan, maka yang terjadi adalah ini akan berkaitan dengan faktor eksposi, ya, salah satu faktor untuk menentukan kuantitas yang adalah QV. Jika QV dinaikkan, maka yang terjadi adalah daya tembusnya. Nah, perlu diingat QV itu akan menentukan apa? Intensitasnya atau daya tembusnya atau apa? Nah, contohnya, kalau misalkan ingin mengekspos organ manus dibandingkan dengan vertebrae lumbal, maka QV-nya harus disesuaikan. Ya, kita ingin melihat objek yang lebih tebal pada vertebrae lumbal, maka QV-nya harus dinaikkan. Karena daya tembus kita perlu energi yang lebih besar, daya tembusnya harus lebih besar, maka kita naikkan QV-nya. Kalau misalkan kita butuh intensitas radiasinya yang lebih banyak, elektron-elektron yang terkumpul harus lebih banyak, maka yang diatur adalah nilai MA-nya. Berikutnya tentang waktu. Waktunya harus lebih singkat, maka yang diatur adalah waktu eksposinya, time-nya, second-nya, itu yang harus diatur. Silakan bisa kalian modifikasi. Tentu kalian sudah banyak pengalaman, bisa memodifikasi ya sesuai dengan kondisi pasien A, oh yang datang itu pasiennya gemuk dan sebagainya. Mohon maaf ya, pasien gemuk itu belum tentu tulangnya ikut besar juga. Tapi jangan salah, nanti tulang, siapa tahu tulang ketika diekspos, oh ternyata tulangnya sama saja, tapi bagian lemaknya, bagian soft tissue-nya yang memang besar. Atau misalkan tubuh orang yang atletis, nah silahkan bisa dikondisikan itu seperti apa. Jadi kalian lebih banyak pengalaman, biasanya lebih banyak tahu ya bagaimana caranya untuk memodifikasi sesuai dengan kondisi pasien yang datang. Kondisi pasien A, kondisi pasien B, seperti apa, kalian harus modifikasi faktor eksposinya. Jadi jangan langsung melakukan pengaturan faktor eksposi sesuai template-nya. Oh, untuk toraks, meskipun itu pasien anak-anak, untuk bayi misalkan kalian langsung sesuai dengan template-nya, default-nya itu jelas salah ya. Yang pertama, radiografi yang akan dihasilkan tidak sesuai, juga paparan radiasi yang diterima oleh pasien pasti akan tidak sesuai juga. Oke, ada yang ditanyakan? Sampai di sini. Prinsip kerja. Oke, maksudnya prinsip kerja yang seperti apa? Berkaitannya dengan apa soalnya? Cara kerjanya, atau cara ujinya, atau cara bacanya, atau gimana? Cara
Oke. Selain itu, ada yang ditanyakan lagi? Selain Mbak Vina, ada lagi yang ditanyakan? Not X akan seperti dengan apa? Ada pilihan jawabannya enggak? Oke. TLD atau panjangannya apa? Ada yang tahu panjangan TLD? Thermometer dosimeter. TLD film base itu salah satu alat ya, alat mengukur dosimeter untuk mengukur paparan radiasi yang diterima oleh kerja radiasi. Untuk yang film batch dulu, tadi yang ditanyakan apa? Contohnya dari film batch, dari TLD. Bukan dosimeter ya. Misalkan dari TLD. TLD itu mengukur paparan radiasi yang diterima di alat itu dengan cara mengukur intensitas yang didapatkan, yang masuk, dan diterima oleh kristal-kristal. Jadi dalam TLD itu nanti ada banyak komponen yang didapatkan. Yang ada di dalam TLD tersebut. Nanti paparan radiasi yang akan masuk ke dalam thermoluminescence dosimeter, ya, ketika ada radiasi yang masuk, maka akan berkaitan dengan radiasi itu kan ada energinya ya, yaitu ada elektron-elektronnya. Nah, radiasi yang masuk berupa elektron akan mengakibatkan beberapa komponen dalamnya, ada pita valensi, ya, terus nanti ada PMT, masih ingat nggak? Ada pita valensi, ada PMT, photomultiplier tube. Ingat, dibaca lagi ya. Jadi nanti thermoluminescence dosimeter itu nanti kaitannya dengan membaca jumlah radiasi yang masuk, yang diterima dari alat tersebut. Nah, detailnya adalah ketika radiasi itu masuk ke alat tersebut, maka elektron akan berpindah ya, memindahkan elektron dari pita valensi satu ke pita valensi yang lain. Ya, nanti ketika selama 1 bulan atau 3 bulan berturut-turut itu akan diakumulasikan. Terus energi tersebut yang terjadi akan membuat energi atau elektron tersebut mengarah ke PMT, yang mana PMT itu yang bisa menghasilkan atau membaca lebih terakumulatif ya paparan yang diterima oleh alat tersebut itu berapa nanti dibaca di akhir. Itu ya ada beberapa energi yang masuk ke alat tersebut ya, elektron, terus elektron tersebut akan memindahkan energi dari pita valensi 1 ke pita valensi berikutnya, terus nanti menuju ke PMT, nanti akan dibaca besarnya pancaran yang akan dikeluarkan, yang diterima itu sesuai dengan energi yang diterima dari energi yang masuk ke dalam TLD-nya.
Yang jelas dosimeter itu kan untuk mengukur paparan radiasi ya. Jadi sesuai dengan radiasi yang diterima juga. Nah, tadi jadinya. Kurang lebih seperti itu ya, Mbak Vina. Bisa dibaca lebih lanjut lagi terkait PMT, terkait TLD, film batch, itu ada juga. Ya, ada lagi yang bertanya? Ya, tadi dari 10 soal yang saya contohkan, ada yang salah atau betul semua? Ada yang betul semua? Betul semua, Bu. Betul semua. Yang lain? Yang lain bagaimana? Ada yang salah. Oke. Nah, teman-teman yang lain bisa menilai ya. Jadi, untuk soal-soal IP kemarin, levelnya seperti ini atau lebih sulit dari contoh yang saya berikan? Sama atau lebih sulit soal-soalnya? Lebih sulit, Bu. Lebih sulit. Oke ya. Jadi, memang soal-soal yang saya berikan ini ada tingkat level soal yang mudah sebetulnya ya. Dan apa namanya? Jika soal-soal yang saya berikan ini ada yang salah, nah harusnya bisa berintervensi. Ini termasuk soal yang mudah. Nah, harusnya lebih ditingkatkan lagi ya belajarnya. Bagaimana kemampuan kalian kurangnya di apa, silahkan bisa ditingkatkan lagi belajarnya. Karena untuk soal-soal setingkat UKOMNAS, contoh soal-soal UKOMNAS itu tidak ada ya, dipastikan tidak ada yang nih kecuali. Nah, tidak ada yang kayak gini kecuali, kan kalian bisa memilih ya. Tapi kalau yang soalnya UKOMNAS itu ada paparan ilustrasinya, terus nanti bertanya sesuai dengan ilustrasi tersebut. Misalkan untuk kondisi pasien dalam kondisi gawat darurat, terus terluka di daerah servikal. Nah, proyeksi atau teknik yang dilakukan oleh radiografer yang tepat untuk melakukan pemeriksaan di daerah servikal sesuai dengan kondisi tersebut adalah apa. Nah, itu jadi kalian harus menilai ya, juga harus melihat pertanyaan sesuai dengan ilustrasinya. Nah, kira-kira jawaban yang tepat sesuai dengan ilustrasi tersebut apa? Terus menganalisis ya, menganalisis soalnya dengan baik. Gitu. Ada yang bertanya ini ya. Perbedaan dosimeter saku yang sudah pernah kalian lihat itu yang mana atau yang pernah kalian dengar? Pendos itu apakah beda namanya dengan dosimeter saku?
dosimeter saku itu namanya adalah pen dosimeter atau pocket dosimeter. Jadi sama istilahnya. Kalau dosimeter saku atau pendos atau pocket dosimeter itu nanti detektornya dengan prinsip sesuai dengan isian gasnya. Ya, jadi terkait pen dosimeter atau dosimeter saku sesuai dengan gas yang isian gas yang masuk. Nanti lebih lengkapnya bisa dipelajari di buka-buka lagi TLD apa, dosimeter saku itu apa, film batch itu apa. Kalau misalkan film batch itu dosis radiasi yang masuk ke dalam alat film batch akan diakumulasi ke dalam film. Seperti prinsipnya kalian expose ke kaset yang terdapat filmnya, kan pasti akan bereaksi ya film-film tersebut. Nah itu di dalam jangka waktu 1 bulan atau 3 bulan, itu radiasinya akan masuk ke dalam filmnya. Nah di periode tertentu akan dibaca sesuai dengan radiasi yang tertangkap di film tersebut. Semakin besar radiasi yang diterima oleh film, maka ya pasti akan lebih hitam ya, sesuai dengan tingkat densitasnya pada film batch-nya. Terus kalau TLD, dosimeter ini berbeda ya, sesuai dengan namanya thermoluminescence. Nanti akan berkaitan dengan kristal-kristal, berkaitan dengan suhu, nanti akan berkaitan dengan pancaran energi yang masuk ke dalam alatnya, TLD tersebut, terus nanti akan mengaktifkan energi lain, nah, terus nanti dihitung yang akan tertangkap di TLD-nya. Yang sering digunakan sekarang itu yang TLD ya, kalau film batch dan pendos atau dosimeter saku itu sudah jarang untuk digunakan. Nah, ini soalnya dari mana ini dapatnya, Mbak Hana? Kira-kira yang mana yang sesuai dengan penjelasan saya tadi? Ada yang bisa menjawab? Yang? Iya, jadi yang untuk yang personal monitoring dose, ini kalian bisa mencatat nih, personal monitoring dose, atau namanya adalah dosimeter saku, atau nama lainnya adalah pen dose, atau coba saya tes di sini ya, personal monitoring dose, nama lainnya adalah dosimeter saku. Nama lainnya lagi adalah sering dibilang pendos atau pen dosimeter. Atau nama lainnya adalah pocket dosimeter. Oke, misalkan bisa diingat-ingat kalau misalkan muncul soal tapi istilahnya lain. Oke, kalau yang sinar diterima sebenarnya dengan derajat film, berarti menggunakan film batch-nya. Oke, sudah ada lagi?
Ah, itu ditelepon telepon 14.040 nih, jadi mati ininya. Apa itu? Ini GSI Bu, saya kan jadinya mati. Itu jadi jangan ganti lagi beberapa waktunya. Sebenarnya ada sendiri. Kita nggak usah deh. Halo, suara saya bisa terdengar? Bisa, Bu. Oke, maaf ya tadi terputus. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi proteksi radiasi. Bisa kalian highlight tadi terkait materi-materi seputar proteksi radiasi, ada memberikan doa ya agar nantinya ya semoga kalian semua diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan semoga nanti ketika UPOMNAS bisa lulus 100%. Itu ya harapan kami seperti itu, dan semoga harapan-harapan tersebut bisa kalian wujudkan. Ini yang bisa wujudkan adalah diri kalian masing-masing. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Semoga bisa